Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan di mana bertema sinkronisasi bounded buffer problem. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad David Al-Maher dengan NIM 434231117. Perkenalkan, nama saya Safina Rahmani Walidia dengan NIM 43431034. Perkenalkan, saya Noga Salsabila Lalfala dengan NIM 4342310007. Perkenalkan, nama saya Sayuda Waryuna dengan NIM 4342310079. Kenalkan, nama saya Muhammad Duta Zainul Hakim dengan NIM 434231031. Oke, next. Oke, yang pertama ada apa itu bounded buffer problem? Nah, buffer problem sendiri adalah masalah sinkronisasi antara produser dan konsumer yang menggunakan buffer berkapasitas terbatas. Produser harus menunggu jika buffer penuh dan konsumer sendiri harus menunggu jika buffer kosong, sehingga diperlukan sinkronisasi. Mengapa disebut bounded? Karena buffer memiliki kapasitas terbatas, sehingga perlu pengaturan agar tidak terjadi konflik atau tumpang tindih antara produser dan konsumer. Ilustrasi visual bounded buffer problem, yaitu menunjukkan hubungan antara produser, konsumer, dan buffer. Buffer dapat berada dalam keadaan kosong atau penuh. Produser mengisi buffer hingga penuh, konsumer mengambil item hingga buffer kosong. Panah menggambarkan alur kerja antara ketiganya. Oke, selanjutnya ada komponen utama dalam bounded buffer. Yang pertama ada produser, ini menghasilkan dan memasukkan data ke buffer. Yang kedua ada consumer, consumer ini mengambil data dari buffer. Yang ketiga ada mengambil data dari buffer, ini tempat penyimpanan sementara dengan kapasitas terbatas. Yang keempat ada sinkronisasi, yaitu mekanisme untuk mengatur interaksi antara produser dan konsumer, biasanya menggunakan penguncian atau semafor. Lalu ada permasalahan utama dalam bounded buffer. Yang pertama ada buffer penuh. Ini produser tidak dapat menambahkan data baru dan harus menunggu hingga ada ruang. Ini dapat menyebabkan penundaan produksi. Yang kedua ada buffer kosong. Ini konsumer tidak dapat mengambil data dan harus menunggu produser untuk mengisi buffer, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya. Yang terakhir ada sinkronisasi. Ini diperlukan mekanisme untuk mencegah konflik antara produser dan konsumer agar tidak terjadi tumpang tindih saat mengakses buffer. Selanjutnya ada masalah race condition. Race condition adalah situasi dalam sistem komputasi di mana hasil akhir atau keluaran suatu proses bergantung pada urutan eksekusi instruksi yang tidak pasti, yang seringkali disebabkan oleh adanya beberapa proses atau thread yang mengakses dan memodifikasi data bersama share data secara bersamaan. Selanjutnya ada masalah deadlock dan starvation. Deadlock dan starvation adalah dua masalah utama dalam sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya dan sinkronasi antara proses atau thread. Keduanya menyebabkan keterlambatan atau bahkan penghentian total eksekusi program, tetapi terjadi dalam situasi dan penyebab yang berbeda. Yang pertama, deadlock adalah situasi di mana sekelompok proses atau thread saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber. Oke, lanjut ke mengapa sinkronisasi penting.
Pertama, sinkronisasi itu penting karena pertama, di mana ada konsistensi data, memastikan data yang sama tersedia di semua perangkat atau sistem sehingga menghindari kesalahan akibat data yang tidak konsisten. Kemudian kedua, ada efisien operasional, di mana operasional ini menghemat waktu dan usaha dengan memperbarui data secara otomatis di semua tempat. Kemudian yang ketiga, ada kolaborasi yang lebih baik, di mana isinya kemudian memungkinkan semua anggota tim bekerja dengan data terbaru, mengurangi resiko konflik. Kemudian keempat, mengambil keputusan yang lebih baik, data yang up to date membantu dalam mengambil keputusan yang akurat dan cepat. Kemudian yang kelima, pengalaman pengguna yang lebih baik, di mana pengalaman ini memberikan pengguna yang mulus dan responsif dan dengan akses data dari berbagai perangkat. Dan keamanan privasi, mengurangi resiko kehilangan data atau akses tidak sah dengan memastikan semua perangkat memiliki data yang sama. Pendekatan solusi semapur. Pengertian semapur adalah salah satu mekanisme sinkronasi dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dengan menghindari masalah seperti race condition, deadlock, dan starvation. Satu semapur biner. Semapur biner hanya memiliki dua nilai, 0 dan 1. Kedua, semapur penghitung. Semapur penghitung memungkinkan nilai integer lebih dari 2, 0, dan 1, dan biasanya digunakan untuk mengelola beberapa sumber daya yang tersedia secara bersamaan. Ketiga, semapur untuk sinkronasi. Semapur juga digunakan untuk sinkronasi antar proses agar satu proses dapat menunggu hingga proses lain menyelesaikan tugas tertentu sebelum melanjutkan. Empat, semapur untuk menghindari starvation. Untuk menghindari starvation, semapur dapat diimplementasikan dengan mekanisme semapur yang menjamin bahwa setiap proses yang menunggu mendapat akses secara adil. Kelima, semapur untuk menghindari deadlock. Menggunakan semapur untuk mencegah deadlock melibatkan pencegahan kondisi hold dan wait atau circular wait. Next. Mohon maaf, suaranya belum on. Contoh implementasi dengan semapur. Buffer diinisialisasi dengan ukuran maksimal 5. Dua semapur digunakan. Sem empty, kapasitas ruang kosong, diinisialisasi dengan nilai 5, dan sem full diinisialisasi dengan nilai 0. Buffer awalnya kosong. Produser membuat item acak, mengurangi ruang kosong, menambahkannya ke buffer dengan kunci, lalu melepaskan sem full untuk menambah jumlah item di buffer. Konsumer menunggu item, mengambilnya dari buffer dengan kunci, lalu melepaskan sem empty untuk menambah ruang kosong. Dua thread dijalankan secara bersamaan, menangani produksi dan konsumsi item. Kemudian ada pendekatan solusi, di mana pendekatan solusi ini pendekatan solusi dengan menggunakan monitor biasanya melibatkan pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap sistem atau proses tertentu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Contoh implementasi dengan monitor, impor kelas, mengimpor line list, dan QW untuk buffer, kelas bounded buffer, atribut buffer, QW untuk item, kapasitas maksimum, konstruktor menginisialisasi kapasitas, metode produce, tambah item jika tidak penuh, tunggu jika penuh, notifikasi setelah memproduksi, metode konsum, ambil item jika tidak kosong, tunggu jika kosong, notifikasi setelah mengkonsumsi, kelas produser, mewarisi trade, metode run, produksi 10 item dengan jeda 500 ms, kelas consumer, mewarisi trade, metode run, konsumsi 10 item dengan jeda 500 ms, kelas boundar buffer example, kelas utama yang membuat buffer kapasitas 5 dan mulai trade produsen serta konsumen.
Kemudian di sini ada perbandingan solusi semapor dan monitor, di mana pertama penggunaan. Di penggunaan ini semapor digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama oleh beberapa thread. Sedangkan di monitor memastikan eksklusi mutual dengan hanya mengizinkan satu thread mengakses sumber daya pada satu waktu. Kemudian kedua ada pengendalian akses, di mana semapor menggunakan penghitung untuk mengelola akses ke sumber daya, sedangkan monitor menggunakan variabel kondisi untuk mengatur dan membangunkan thread yang menunggu. Kemudian yang ketiga, keamanan dan kesalahan. Untuk semapor lebih fleksibel, tetapi rentan terhadap kesalahan seperti deadlock. Sedangkan monitor lebih aman karena mengelola akses dalam konstruksi, mengurangi resiko kesalahan sinkronisasi. Baik, selanjutnya ada visualisasi implementasi yang efektif. Jadi, berikut ini ada contoh visualisasi implementasi yang efektif. Ada 5. Yang pertama itu ada buffer terbatas atau bounded buffer. 2. Produsen dan konsumen. 3. Semapur. 4. Monitor. Dan 5. Proses sinkronisasi. Next. Di sini ada contoh studi kasusnya. Di sini kami membuat sistem produksi dan distribusi barang di gudang. Jadi, studi kasusnya ada gudang dengan kapasitas terbatas digunakan untuk menyimpan barang dari proses produksi. Jika buffer penuh, produsen harus menunggu hingga ada ruang kosong. Jika buffer kosong, konsumen harus menunggu barang tersedia. Next. Untuk penyelesaiannya itu ada 2 cara. Yang pertama dengan semapur, di mana yang pertama dengan cara semapur ini yang pertama menggunakan empty, full, dan mutex. Itu terdiri dari empty yang menghitung slot kosong, full mengisi slot terisi, mutex memastikan akses eksklusif ke buffer. Yang kedua, produsen mengisi buffer jika ada slot kosong, sementara konsumen mengosongkan buffer jika ada yang barang. Yang kedua ada dengan cara monitor. Dengan cara monitor ini ada 3 langkah. Yang pertama, monitor menggunakan kondisi not full dan not empty. Yang kedua, produsen menambah item hanya jika ada slot kosong. Yang ketiga, konsumen mengambil item hanya jika buffer tidak kosong. Next. Kesimpulan dari semua materi ini yaitu ada bounded buffer problem terjadi ketika produsen dan konsumen terbagi buffer terbatas. Menghadapi masalah overproduction atau buffer penuh, underconsumption atau buffer kosong, range condition, deadlock, dan starvation. Sinkronisasi penting untuk mengatur akses ke buffer secara aman. 2 solusi utama adalah semapur yang fleksibel namun kompleks dan monitoring. Yang lebih aman dan sederhana namun kurang fleksibel. Memahami ini membantu rancangan sistem paralel yang efisien dan bebas masalah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.